Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul step down seri XL4015. Untuk modul step down ini sudah memiliki dua trimpot, yang kiri ini untuk mengukur tegangan dan yang kanan ini untuk mengukur yang kanan ini nanti ya untuk mengatur arusnya, yang kiri untuk mengatur tegangan. Di sini ada 3 LED indikator. Yang LED yang ini itu untuk LED indikator charger atau misalkan digunakan untuk mengecas. LED ini akan menyala ketika charger, dan yang kanan ini LED full atau LED yang ketika sudah full, ketika untuk mengecas LED ini akan menyala. Terus di atas ini dekat IC-nya ada LED satu lagi, yaitu LED CC atau LED current. Sekarang LED yang ini bakal nyala kalau outnya itu disortkan. Jadi kalau untuk mengetes ampere ini kan outputnya ini disortkan, nggak apa-apa, jadi LED nya itu akan menyala ketika sedang di tes ampernya. Untuk step down yang XL4015 ini sudah memiliki banyak fitur ya. Dia untuk tegangan inputnya itu maksimal di 38 volt, tapi kalau dilihat dari elko nya ini 35 volt ya. Jadi amannya inputnya itu di tegangan 5 volt sampai 35 volt. Ini 35 volt inputnya, soalnya dari elko nya ini 35 volt, jadi inputnya itu maksimal 35 volt aja. Terus ampernya itu dia bisa diatur dari 0, sekian ampere sampai 5 ampere. Modul ini juga sudah ada pengaman short outputnya, jadi kalau outputnya itu short atau konslet tidak apa-apa. Terus kalau udah panas juga dia bisa mati secara otomatis, jadi dia sudah ada thermal shutdown. Untuk inputnya dia belum ada pengaman jika pemasangannya terbalik, jadi kalau mau masang input mending dikasih dioda dulu di bagian input positif, biar kalau kebalik nggak rusak modulnya, soalnya ini belum ada pengaman. Nanti modul ini bakal saya coba untuk power supply saja, nanti lepas dulu trimpotnya. Ini saya ganti pakai trimpot kayak gini. Ini trimpotnya saya modif ya, pakai potensio biar bisa diputarnya lebih gampang. Ini untuk potensionya bisa pakai yang potensio stereo atau mono. Kalau yang mono ini bagian belakangnya dilubangin aja buat tempat trimpot kotaknya, nanti dilubang terus dikasih plat. Ini kalian bongkar, itu di dalam ini ada pengganjel di bagian bodi potensio. Untuk ganjelnya kalian pencet aja pakai tang biar bisa muter multitron seperti ini. Kalau pakai stereo nggak usah dilubangin bagian belakangnya karena ini udah ada lubang, tinggal dikasih plat dalamnya sama dihilangkan ganjelnya. Untuk modul ini nanti saya coba pakai input pakai trafo 5 ampere. Modul ini juga bisa dipakai buat mengecas segala jenis baterai, mulai dari tegangan 1,2 volt sampai tegangan 24 volt kayak aki 24 volt. Ini juga bisa dicas pakai modul seperti ini. Soalnya modul ini juga udah bisa otomatis ya, otomatis. Jadi kalau udah full akinya atau baterainya dia bisa diputus arusnya. Jadi menurut saya ini modulnya bagus banget, soalnya dia sudah bisa diatur arusnya, juga sudah bisa otomatis cut off kalau buat ngecas. Nanti saya pakai buat power supply buat ngecas juga di kotak itu. Ini saya pakai trafo 5 ampere. Terus di sini ada dioda juga, dioda penyearah saya pakai dioda 3 kaki. Terus saya pakai elko 50 volt 10.000 mikrofarad. Ini tadinya power supply ini saya menggunakan
step down yang seperti ini step down XL4005. Ini 5 ampere juga, cuman dia baru satu trimpot ya, belum ada pengatur arusnya, jadi kurang bagus menurut saya. Nanti ini modulnya saya ganti pakai modul XL4015 ini. Ini nanti trimpotnya saya ganti dulu, seperti trimpot yang ini saya modif dan tambahkan kabel biar mudah. Ini bakal saya ganti trimpotnya sekarang. Sudah kecopot semuanya. Sekalian rapihkan lagi untuk lubang-lubang trimpotnya tadi biar enggak ada yang konflik. Nah, ini sudah saya ganti trimpotnya. Saya solder di atas saja kabelnya. Ini dipastikan kabelnya itu jangan sampai konslet ya, takutnya rusak nanti. Nah, ini sudah saya pasang untuk modul step down. Ini yang dari elko negatif dari trafo masuk ke negatif, dan yang kabel merah ini positif inputnya juga. Outputnya ini yang negatif masuk ke volt meter, yang output negatif masuk ke kabel hitam besar, dan kabel merah besar dari volt meter menjadi output negatif. Ini kabel merahnya. Terus kabel yang abu-abu ini untuk output positifnya dari step down ini ya. Ini juga saya tambahkan heatsink biar nggak panas. Saya tambahkan kipas juga, tapi ini saya lepas dulu kipasnya. Ya kan saya pasang lagi. Kan saya nyalakan. Tegangan terbaca di 12,5 volt. Sudah kita bisa di adjust ya, atur tegangannya. Tegangan paling terendah di tegangan paling rendah 1,3 volt, 1,25 sebenarnya kalau dibatasi. Tegangan maksimal nah, ini tegangan maksimal di tegangan 26,6 volt. Tapi ini menurut saya sih bukan 26, soalnya dia dari trafo itu agak ngedrop ya, biasanya ngedrop menjadi sekitar 24 volt atau 25 volt. Ini kalau dari trafo saya ambil yang 18 volt sama setnya. Ini saya menggunakan dioda 3 kaki atau dioda Schottky, dioda ultra fast buat merubah menjadi DC nya. Tegangan 18 volt AC dirubah menjadi DC tadi jadi 26 volt ya, tapi ngedrop jadi 24 sih. Tapi tegangannya tetap stabil karena sebetulnya sudah menstabilkan tegangan. Ini saya akan tes untuk beban menggunakan lampu-lampu bohlam saja dulu. Tegangan saya set di 12 volt. Tegangan 12 volt, 12,2. Ini saya tes menggunakan lampu bohlam motor ya. Ini lampu motor yang lampu utama, lampu headlamp, yang jarak dekat, jarak jauh.
Ini kalau untuk lampunya terbalik-balik nggak apa-apa ya. Terbaca 1,38 volt ampere. Tegangannya tidak ngedrop ya, 12,1 ampernya 1,35. Ini yang jarak jauh. Yang jarak jauh ampernya lebih besar ya. Dan yang jarak dekatnya 0,50 ya, 500 miliampere. Ini jarak dekat. Nah, ini jarak jauh. Selanjutnya saya tes menggunakan ini ya. Ini lampu mobil juga, lampu headlamp, lampu utama. Ini ampernya cukup besar ya, 60 watt 12 volt. Berarti 60 bagi 12 5 ampere. Ini 5 ampere saya tes. Ini punya saya yang masih berfungsi, yang pin yang ini sama pin yang ini aja ya. Kalau pin yang ini sudah tidak berfungsi lagi, lampunya mungkin putus. Terbalik-balik juga nggak apa-apa antara ini sama ini, positif negatif. Soalnya ini lampu bohlam AC ya. Pada saya sudah tes. Ntar ini saya tutup saja. Tegangan drop menjadi 11,8, ampernya 4,38. Ini kalau kita naikkan juga masih bisa sih. Nah, saya cabut. 12,2 menjadi 11,8. Berarti turun ngedrop 0,4 ampere 0,4 volt. Soalnya ini bebannya memang besar ya, 4,5 ampere sampai. Mungkin kalau trafonya lebih dari 5 ampere ini nggak bakal ngedrop ya, soalnya ampernya cuma 5 ini. Ini juga misalkan dipakai buat dinamo gearbox kayak gini juga bisa. Ini dinamo gearbox 24 volt. Ampernya kecil, ini dinamo kalau yang 24 volt itu biasanya dinamo kecil yang kayak gini itu ampernya juga kecil. Oh iya, yang tadi belum saya coba tes arusnya, yang menggunakan ini saya tes lagi arusnya. Plus 4 11,9 ya. Ini ampernya kita putar, ampernya akan turun. Kalau ampernya turun, tegangannya juga ikut turun, yang ngedrop menyesuaikan beban. Nah, misalkan ini saya set arusnya di 500 ya, 600, saya set di 650 miliampere. Jadi arusnya itu yang dibatasi menjadi 650 miliampere. Ini saya coba lihat yang lampu yang tadi. Nah, terbaca 500. Nah, ini nggak mau menyala ya lampunya. Harus terbaca 650 miliampere. Seperti yang tadi ini kan, kalau yang jarak jauh itu, yang jarak jauh tadi 1 ampere lebih ya, tapi ini saya batasi 650 ampere, tegangannya menjadi 2,7 volt. Nah, ini bagusnya modul Stepton XL 4015, dia bisa membatasi arus. Jadi arus yang mengalir itu hanya 650 ya. Nah, kalau saya besarkan lagi, saya set di R tegangan. Oh iya, ini kalau misalkan kalian pakai beban
itu LED yang akan menyala, itu LED CC nya akan menyala, soalnya arusnya itu kurang. Coba saya besarkan saja, ampernya menjadi 1,2 ampere. Yang jarak jauhnya sudah menyala lumayan, dan 1,2 ampere juga. Jadi modulnya sangat bagus untuk membatasi arusnya, sangat presisi ya. Selanjutnya saya coba untuk mengecas baterai. Ini mengecas baterai 18650. Ini 2S ya, 8,4 volt. Saya seri paralel juga. Saya tes dulu tegangannya ini berapa. Tegangan terbaca 8,3 volt, 8 volt ya. Harusnya 8,4 volt. Ini pertama tegangannya kita atur pada tegangan 8,4 volt. Kalau untuk baterai 186 lithium kayak gini 18650, kalau 1S atau satu baterai aja paralel juga boleh, itu tegangannya 4,2 volt maksimal, jangan sampai lebih dari tegangan itu. Kalau 2S di seri 2S ya, jadi 4,2 kali 2 jadi 8,4 volt. Nah ini 2S saya kasih tegangan 8,4 volt, kurang boleh ya tegangannya, tapi jangan sampai lebih karena bisa merusak baterai. Nah ini saya set di 8,4 volt ya. Untuk arusnya kita kecilkan saja terlebih dahulu. Kalau untuk arusnya itu dibesarkan saja menurut saya. Ini paling kecil ya arusnya. Arus tidak mengalir 0 karena arusnya saya kecilkan. Ini bila arusnya kurang, oke ini saya pasang ya positifnya. Nah ini ketika ampernya kurang, arus LED yang CC itu akan menyala, tuh kelihatan ya. Yang di bawah hatching ini tuh harus indikator CC, jadi harusnya ini kan kurang. Ini kita besarkan sampai LED indikator CC nya mati. Nah itu indikator CC nya sudah mati dan arus terbaca di 0,8 ampere. Ini kalian besarkan saja arusnya, itu lebih baik menurut saya. Ini saya besarkan ya. Jadi untuk arusnya kalian set sampai lampu CC nya mati, lampu indikator CC saja ya. Kalau lagi mengecas seperti ini kalian juga jangan turunkan ampernya ya. Nanti kalau diturunin ampernya bisa nggak ngecas dia, nggak bener nanti. Jadi kalian set yang besar saja ampernya menurut saya.
sampai indikatornya mati yang cas ya. Nah ini harusnya naik lagi saya, soalnya tadi kabelnya ini ada yang kendor dari baterai, jadi saya benerin lagi kabelnya, harusnya jadi naik 560 mA sekarang. Kalau lagi mengecas itu mending ditinggal aja lah ya, biar nggak nunggu terus, soalnya ini ngecas itu lama yang menggunakan modul ini. Ini heatsinknya juga sudah agak panas. Ini tadi sudah saya banjir sampai 30 menit lebih, tapi ini masih hangat sih, masih aman ya, cuman hangat saja modulnya. Makanya ini saya kasih kipas tadinya itu biar enggak panas banget, tapi ini masih aman. Dikasih kipas itu mau 3 ampere juga seharian itu nggak bakal panas ya. Ini setelah 1 jam dari pertama kali tadi memasang baterai, sudah 1 jam, harus terbaca 480 mA dan tegangan baterainya sudah 8,27 volt. Tadi tegangan sebelum dicas tadi tegangannya 8 volt ya baterainya, sekarang sudah 8,27 volt. Ini sudah 1 jam ya, memang lama sih ngecasnya, soalnya ini baterainya juga ampernya lumayan besar. Nah ini sudah 70 mA tadi ya, 100 ampere, 100 mili lagi sekarang, sudah mulai berubah. Tegangan 8,38 volt. Ini di modulnya sudah cut off lagi ya, tapi nggak apa-apa sih kalau cut off, asalkan tegangannya tadi kalian setting tidak lebih dari tegangan cut off baterai. Ini tadi saya tester tegangan chargernya ini dari outputnya 8,39. Nggak usah kalian perkecil harusnya atau perbesar, tetap nggak apa-apa walaupun udah cut off, tapi ini belum penuh ya, dilanjutin aja ngecasnya, tidak apa-apa. Power supply ini juga bisa buat MDR atau penghancur short. Ini saya pakai kabel untuk atas ya, ini kabel kecil. Tegangannya saya set di tegangan 12 volt, sama arusnya saya maksimalin aja. Ini saya shortkan, langsung putus ya, harusnya sampai 4 ampere. Oke, jadi seperti itu ya power supply yang saya buat dari XL4015 ini. Nantinya untuk indikatornya saya ganti pakai LED 5 mili, saya pasang di lubang-lubang ini nanti agar lebih gampang. Di power supply ini sama menurut saya sangat serbaguna, bisa untuk mengecas aki, untuk MDR, juga bisa untuk power supply, untuk supply modul-modul atau perangkat ya. Nanti saya akan teruskan videonya di video lain untuk perapihan dan penyelesaian power supply ini. Jadi cukup sekian video saya, mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.